range-nya adalah itu tadi dari yang kita bahas dari masyarakat dulu. Nanti range-nya.
tadi mungkin itu kan Kalau saya ya kalau saya memposisikan diri sebagai masyarakat, tentunya saya pasti akan mempertahankan tanah saya sendiri karena asal usul tanah itu kan bukan karena saya tiba-tiba pendatang dari situ, kan itu kan memang tanah dari turun temurun. Nah, karena di sini kesalahan dari masyarakat sendiri karena tidak memproses untuk mendapatkan sertifikat hak miliknya, jadi ya mungkin karena tidak tahuan hukum dari masyarakat sehingga pemerintah juga di sini ada yang dikasih kesewenang-wenangan karena proyek dari Rempang Eco City sendiri kan urgensinya itu apa untuk masyarakat itu kan menurut saya itu apa ya, masih kabur urgensi dari pembentukan proyek tersebut. Kenapa harus di Rempang gitu? Sedangkan proyek Eco City sendiri kan tujuannya itu katanya untuk mensejahterakan masyarakat daerah situ. Kenapa kalau pengen mensejahterakan masyarakat kok malah mengusir masyarakat sendiri? Bilangannya mereka sendiri. Seharusnya kalau memang benar-benar niatnya untuk mensejahterakan masyarakat, itu ya seharusnya memanfaatkan keadaan yang ada di masyarakat, bukan malah mementingkan ego pribadi untuk mendapatkan keuntungan semata. Kalau dari segi masyarakat sih rekomendasi dari saya mungkin bisa untuk mengurus hak miliknya ya, karena sebenarnya dari kasus pendapatan hak guna usaha itu bukan dari 2001 berhenti, tapi di situ ada beberapa menurut sepemahaman saya itu ada beberapa perusahaan yang ingin mendapatkan itu ya, kayak sengketa jadinya. Jadi awalnya itu jatuh ke perusahaan mana, tiba-tiba disetujui oleh DPR dengan perusahaan ini dan lain. Jadi sebenarnya itu dari awal itu memang sudah ada sengketa dari pihak investornya sendiri. Jadi baru bisa dieksekusi mungkin tahun ini ya. Itu terus juga ada indikasi abuse of power dari pemerintah juga dengan mengerahkan aparat yang berlebihan sehingga konfliknya pun semakin membesar gitu. Artinya di situ sudah ada persaingan antar pengusaha. Tadi juga disampaikan oleh di dalam video tersebut ya, bahwa ada suatu apa ya, kalau orang Jawa itu banjiran ya, ada like and dislike, ada perbedaan perlakuan terhadap pengusaha-pengusaha yang masuk. Cuman karena itu kan masih berkutatnya di awal, jadi siapa yang pertama kali mendapatkan APL itu kan seperti itu. Tetapi kemudian yang masuk siapa, itu. Maka dari segi masyarakat berarti menurut kalian itu sudah pada apa ya, pada posisinya mempertahankan haknya gitu Pak, atau gimana? Kalau mempertahankan ya Pak, karena kondisi ya Pak. Ya. Karena mereka sudah ada di situ karena layak bisa memberikan mempertahankan karena ya tadi itu Pak, apa yang dibilang Mas Satria dengan segala permasalahan pemerintah, walaupun mungkin sebagai rakyat ya itu sekali lagi tanggung jawab pemerintah juga mengedukasi bahwa kalau tinggal di sini 20 tahun layak pemerintah untuk legalisasi itu ada, cuma kurang di situ aja. Ya. Berarti bisa dikatakan merekomendasikan masyarakat untuk mengurus untuk mengurus hak atas tanahnya dengan berbekal di Undang-Undang Pokok Agraria, ya, kan sudah menempati di situ berpuluh tahun, bahkan sebelum Indonesia merdeka sudah ada cikal bakalnya. Ini kan menjadikan lokal wisdom, kearifan lokal. Itu berarti dari sisi masyarakat okelah bisa dikatakan kelas ini memberikan rekomendasi, nggak masalah diurus hak atas tanahnya gitu ya, tentunya dengan proses dan prosedur yang sudah laku sesuai dengan rule-nya. Nah, syarat itu rekomendasi yang pertama. Kemudian rekomendasi yang kedua terhadap masyarakat apa itu? Apakah masyarakat karena di dalam mengurus itu pasti akan berbenturan dengan
power yang lebih tinggi gitu. Ambil power dengan otoritas Batamnya, karena Batam itu otoritas ekonomi. Jadi tidak masuk di dalam pusat, artinya segala sesuatu yang ada di Kepulauan Batam itu adalah otonomi daerah. Repotnya itu pusat hanya mendapatkan dari segi pajak ya. Makanya segala yang berlaku di situ memang otoritas dari ekonomi. Nah, kadang dinamakan Batam itu adalah negara dalam negeri. Singapurnya Indonesia dan Batam itu. Jadi bebas di situ dari segi apapun. Silakan rekomendasi yang kedua, masyarakat karena belum paham nih masyarakat. Saya harus apa? Saya udah di sini puluhan tahun, tapi saya harus apa? Karena nanti saya ngajukan pasti berbenturan dengan yang lain. Apakah harus melewati sebuah atau menggunakan sebuah kendaraan, misal berpayung LSF, berpayung wakil rakyat atau berpayung apa? Bisa. Rekomendasi yang kedua, silakan rakyat mengajukan haknya. Itu pertama. Yang kedua, silakan dengan berbekal legalitas undang-undang agraria bisa untuk mengajukan. Ya. Itu dari, atau ada yang lain rekomendasi masyarakat yang lain apa? Rekomendasi. Ya, dari sisi apanya, karena kalau dibahasakan apapun yang namanya masyarakat itu kalah. Apapun itu masyarakat pasti kalah. Kita tidak bisa memaksakan secara, apalagi negara punya alat ya. Negara itu punya alat. Nah, makanya hanya butuh rekomendasi dan dukungan secara akademisi ya, secara kita bisa memberikan masukan kepada yang mengurus di sana. Mengurus siapa? Tim. Jadi tim dari salah satunya adalah anggota Asosiasi Dosen Agraria seluruh Indonesia. Ada 7 orang. Jadi nanti dari ADSI yaitu Asosiasi Dosen Agraria akan ke wakil rakyat, ke presiden jajarannya, ke kabinet, kementerian, ke otoritas Batam, memberikan rekomendasi itu di samping beberapa lembaga-lembaga atau beberapa asosiasi ya, ada asosiasi pengacara, ada asosiasi dosen, ada asosiasi pemerhati, ada asosiasi banyak. Terkumpul ada 17 asosiasi. Dari asosiasi dosen agraria itu sendiri kan tidak bisa berpikir secara serta-merta, harus mencari ya, naskah akademisnya. Nah, naskah akademiknya itulah yang diambil dari kita dari kampus gitu. Itu dari rekomendasi masyarakat. Oke, kita teruskan ke rekomendasi ke pemerintah. Pemerintah dulu seperti apa? Pemerintah harus bagaimana? Pemerintah harus melakukan apa? Gitu. Apakah harus memaksa kendaraan? Silakan. Kalau yang dari sisi pemerintah ya, kalau menurut saya karena melihat situasinya sekarang ini kan belum kondusif dan warga masyarakat itu masih bisa dapetin informasi yang jelas terkait tentang pembangunan tersebut. Jadi kalau menurut saya sebaiknya dari sisi pemerintah itu menghentikan dulu seluruh proses dan tahapan pembangunan dari
Tapi ada juga yang itu kan karena luas ya. Iya. Dan itu lebih sebenarnya dalam permasalahan ini pada akhirnya itu komunikasi dengan masyarakatnya yang kurang. Jadi pemerintah lebih komunikatif ke masyarakat untuk menyampaikan proyek kedepannya seperti apa. Terus kok bisa seharusnya kan pemerintah memberikan hak itu masyarakat juga tahu, dan pemerintah pun sebenarnya kan juga tahu petanya sampai dengan mana batas-batasnya dan mengetahui bahwa di situ terdapat pemukiman warga Rempang itu, tapi kok warga Rempang tidak mengetahui dan bergejolaknya di tahun 2022. Jadi pada intinya menurut saya sih di miskomunikasinya pemerintah sama masyarakat. Kemudian rekomnya Anda mengharapkan pemerintah seperti apa? Sama dengan pendekatan beliau tadi Pak. Jadi kalau bisa melakukan pendekatan ke masyarakat, menjelaskan dan lebih mementingkan masyarakat itu untuk terlibat ke dalam untuk kemajuan proyeknya itu, tidak merelokasi masyarakat. Ya, catat gitu. Terus yang lain silakan. Sebelumnya kan tadi yang dijelaskan bahwasannya pemerintah memberikan relokasi lahan atau rumah yang nantinya akan ditempati oleh warga Rempang yang terkena dampak ini, mungkin lebih baiknya jika masyarakat sudah setuju dengan masukan dengan tawaran pemerintahan yang tadinya mau relokasi tanah itu, mungkin bisa sebelum ada pembangunan yang dari investor tersebut bisa dulu dibangunkan rumah yang dijanjikan itu untuk masyarakat. Jadi pemerintah nggak hanya janji-janji aja, dibangunkan aja dulu itu rumahnya, dibangunkan dulu tempatnya buat warganya sebelum penggusuran atau pemasangan lahan. Jadi warga tuh nggak takut akhirnya hanya janji-janji aja nih kayak gitu. Jadinya oh berarti ini udah dibuatkan lahan, kita bisa menempati, jadi nggak ada takut lagi sama janji-janji pemerintah. Oke. Ya. Jadi intinya merekomendasikan ke pemerintah terkait dengan rencana relokasi yang tadi dijanjikan, bangunkan, itu diwujudkan dulu gitu ya. Iya. Jadi mewujudkan dari janji rumah ya, atau relokasi yang harus sudah ada sebelum penggusuran, sebelum pengosongan. Oke, ada lagi. Jadi enggak hanya seperti janji penawaran uang untuk indekos saja. Jadi kan menurut saya kalau saya sebagai masyarakat Rempang sendiri, mungkin kalau di situ sudah berpuluh-puluh tahun mencari nafkah dan sudah memiliki bangunan permanen juga. Jadi kan tidak setimpal dengan apa yang sudah kita dapatkan di pemukiman tersebut, di daerah tersebut, dengan apa yang kita terima dari pemerintah. Ya, jadi artinya sesuai tadi dalam video sampaikan oleh seorang yang mesti kita tidak boleh menyebut. Jadi tunjukkan dulu buktinya ya, bangunkan dulu, jangan omong-omong aja. Karena takutnya begitu masyarakat tidak ngekos 1 tahun kontrak misal, kemudian dalam 1 tahun apakah sudah bisa pindah ke rumah dulu gitu. Kalau bisa, alhamdulillah. Kalau tidak bisa, itu kan menjadi permasalahan lagi ya gitu. Makanya dari itu masyarakat mau tinggal di mana Ya. kalau misalkan itu belum jadi gitu. Ya. Mau dikasih uang nanti di indekos akhirnya dari bangunan rumah yang dijanjikan itu percuma, kita dapatnya apa gitu. Betul. Dan ada lagi di dalam masyarakat itu kan nggak sama rumahnya ya. Betul. Ada yang tingkat 3, tingkat 7 ya, tingkat 7 ya. Itu bagaimana? Apakah dibangunkan sama rumah tingkat 7 atau bagaimana? Itu juga harus menjadi sebuah pemikiran masuk di dalam rekomendasi. Jadi akademisi merekomendasikan appraisal terhadap aset dari masyarakat ya. Itu yang ditulis ya.
yang dimiliki oleh masyarakat di situ. Jadi nggak boleh kok yang rumahnya dari Babu sama rumahnya dari tingkat 7 sama-sama hanya dibangunkan misalkan rumah biasa itu kan sangat kasihan. Oke. Baik, yang ketiga dari segi investor ya, atau dari BP Batam tadi yang BP Batam. Oke, dari BP Batam sebagai otoritas yang mengelola di kawasan itu mau seperti apa? Ya kan? Oke, tambahan Ya. BP Batam ini sebenarnya beberapa warga itu sudah mensepakati relokasi. Jadi kan saya dapat datanya juga. Adapun total warga itu total 700 kakak ya. Ya. Jadi sudah ada 91 warga yang di kampung itu. Mereka sudah siap pindah. Tapi di dalam sisanya 168 itu masih ada namanya tahap konsultasi. Dan konsultasi itu mendapatkan mereka ingin tahu kalau mereka itu pindah cepat apa dari sana, karena kedudukan mereka kan kalau misalnya dipindahkan, apalagi kan kalau mau direlokasi, mereka kan jauh dari mata pencarian mereka sebagai nelayan. Nah, dari sini dari BP Batam ya, data yang saya dapat, mereka kan mendapatkan rumah baru serta lahan sekitar 500 meter kubik ya. Jadi bagi untuk bagi masyarakat yang bersedia direlokasi itu dia akan diberikan jumlah akarnya antaranya 400 meter kubik ya, per keluarga yang sesuai dengan tujuan investasi bagaimana hidup mereka itu untuk menjadi lebih baik. Terus ada hak yang kedua, jadi bagi mereka adalah rumah tipe 45 ya, namun mengingatkan lagi rumah itu bukan hanya dibangun untuk sebanyak 700 rumah. Ya, ini kalau bicara soal data memang agak rumit. Jadi agak lanjut juga. Nah, jadi melainkan juga dibuatkan perkampungan baru serta rumah sekitar data 2.700 unit atas lahan di Indonesia. Dan juga di sini pemerintah juga menekankan ya, untuk investor. Jadi hak masyarakat itu harus segera terpenuhi dengan sangat baik ya, karena selama ini masyarakat hanya enggan direlokasi karena jauh ya, berarti jauh dari tempat mereka untuk mencari nafkah mereka sebagai nelayan. Jadi yang di sini yang saya dapatkan bukan ganti ruginya, tapi ganti untung ya, karena memang harga yang diberikan memang terbaik ya. Jadi tujuan memberi manfaat untuk rakyat bukan hanya justru membuat rakyat menderita. Ya, sekarang Dalam data yang saya dapatkan benar Mas Evan, memang pemerintah menyediakan lahan 500 hektar yang kalau menurut saya baca sih lokasinya cukup bagus untuk memudahkan dalam mencari nafkah. Tetapi 500 hektar tersebut dalam pemukimannya tidak langsung memberikan hak ya, masing-masing orang itu tak milik, tapi hak guna bangunan. Dan yang kita tahu hak guna bangunan kan ada terdapat jangka waktunya ya. Dan itu untuk aturan yang sekarang pun untuk perpanjangan hanya bisa dilakukan 2 kali dan setelah itu pembaruan. Dan itu pun biayanya tidak sedikit, ada pajaknya juga. Jadinya sepertinya juga ganti yang bisa memberatkan masyarakat juga. Ya baik, ya, intinya sebenarnya sudah pemerintah dari BP Batam itu sudah mengalokasikan gitu ya, baik dari segi tanahnya dari sampaikan berapa 500 meter persegi ya, dekat dengan laut karena notabene yang dipindahkan ke nelayan. Tetapi di situ ada ganjalan, kenapa tidak langsung KM? Kenapa? Berarti rekomendasi selanjutnya adalah mohon dari otoritas Batam itu di dalam pemberian relokasi itu sudah dalam bentuk hak milik guna kepastian hukum dari yang direlokasi dari masyarakat, gitu ya.
Oke, sip. Terus lagi dari otoritas. Saya menanyakan Ya masih. beberapa video itu ditampilkan setelah kejadian BBM konflik baterai turun. Ya. Sudah ada beberapa menteri juga turun. Nah, kenapa sebelum pengukuran atau dalam hal sosialisasi data ini pemerintah dan khususnya di Batam itu melakukan hal itu ulang-ulang dikasih gitu. Ya. Nanti setelah konflik baterai turun menerangkan, tapi di situ pun ada apa namanya rakyat yang menolak karena sudah apa ya menurut saya sudah terlukai Ya. dengan cara seperti itu. Tapi itu walaupun kesannya terlambat, tapi sebetulnya lokal wisdom yang diusulkan untuk BPM Batam maupun pemerintah itu kenapa kok mengatur rakyat? Toh misalnya Rempang Eco City itu bagus baik, kita beritahu sama mereka itu ya untung juga kalian loh. Dan kalian jadi maju nih tapi dengan cara-cara persuasif ya. Ibaratnya ayah jangan di anak ayah gitu ngambil dari masa Ya. itu Pak. Sip. Jadi artinya dari berbagai pihak itu begitu viral seolah-olah langsung turun memberikan itu ya. Ya, seakan-akan masyarakat yang mau merugikan. Ini saya peduli masyarakat ini, saya memberikan pengarahan kepada masyarakat. Kalau mau mendapatkan pajak negara, kenapa harus menyengsarakan masyarakat? Sebenarnya kata-kata seperti itu tidak bagus bagi masyarakat cepat ya, Iya. karena akan membuat mereka kumpul ya. Iya. Itu dari PP Batam pasti akan hilang. Kan itu. Ya kan? Oke, tadi sampaikan kenapa dari dulu tidak dilakukan persuasif ya. Sampaikan dulu maaf Pak saudara-saudara kaum Rempang itu sebenarnya rencananya seperti ini ya gitu ya, sampaikan seperti itu. Tetapi saya pikir itu sudah saya pikir sudah karena tahapan-tahapan dari penggusuran atau pengalihan relokasi sebuah perkampungan itu ada tahapannya. Tahapan pemetaan, tahapan sosialisasi, tahapan koordinasi, tahapan itu pasti sudah dilakukan oleh BPM Batam. Mungkin di dalam memberikan sosialisasi itu tidak penuh, itu. Ya, karena namanya pengambilan lahan untuk kepentingan umum pasti akan berhubungan. Ya. Contoh simpel lah itu, contoh simpel di jalan Jawa ya seperti itu ada satu rumah dasar. Tapi akhirnya kan mau karena ada daerah koordinasi. Kalau kita berpikir siapa yang akan menangani pasti pemerintah. Apapun itu ya, kita sudah ngotot ini harusnya tidak boleh seperti itu. Cari dong tempat yang lain untuk investasi, cari yang lain untuk eco, cari yang lain untuk kawasan industri. Kenapa harus di situ? Kalau di situ sudah terbentuk masyarakat yang jelas ada petilasannya, makamnya, ada ya sudah terjadi adat di situ. Itulah yang menjadikan ramai. Kemudian tadi rekon ketiga apa untuk banyak boleh. Apa namanya diskusi semakin kita mengembangkan cara ngomong, cara diskusi semakin bagus. Jangan ngomong adalah sesat gitu, ya kan? Ini rekom dari untuk Batam ya, dan pengelolaan Batam. Kemudian satu lagi yang harus kita pahami, kira-kira dari kalian itu secara prinsipnya itu setuju dan prinsipnya ada setuju dengan pengambilan lahan itu untuk kepentingan investasi. Ya, setuju tidak? Secara prinsip setuju Pak. Secara prinsip setuju. Karena itu kan apa ya? Ya ibaratnya baik lah. Pemerintah pasti kan merancang sesuatu proyek strategi
yang dipegang itu adalah masyarakat, gitu. Jangan yang dipegang adalah pengusaha. Jadi sebagai pemerintah itu harus tentu